Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, kita bisa bertemu dalam kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan satu tujuan, 7 hidayah untuk bisa meraih Ramadan yang penuh berkah hari ini. Jamaah juara yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas satu hal yang bisa kita perbaiki pada Ramadan kali ini, yaitu tentang bagaimana 7 cara menghindari sifat hasad dan dengki. Sifat hasad dan dengki adalah salah satu penyakit hati yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menyadari bahwa hasad dan dengki itu adalah sebuah yang dibenci Allah, ya. Seperti yang Rasulullah bersabda, ya, jauhilah hasad karena hasad itu memakan atau menghapus kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Begitu dahsyatnya sifat hasad dan dengki itu dalam diri kita, sehingga Allah melarang untuk menjauhi sifat tersebut karena akan merusak perbuatan baik yang ada dalam diri kita. Seperti kisah Qalbi dan Habil adalah contoh yang sangat berbahaya, yaitu tentang bahaya hasad, ya, di mana Qabil membunuh Habil karena hasad terhadap karunia yang diberikan Allah kepada Habil. Kemudian cara yang kedua untuk bisa menghindari sifat hasad jamaah, yaitu meningkatkan rasa syukur, ya. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, bahwa kita bisa bernafas pada hari ini, ya, atas segala nikmat yang Dia berikan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, maka azabku sangat pedih. Begitulah salah satu dalam surat Ibrahim ayat 7 yang telah dijelaskan bahwa kita akan bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila kita kufur atas nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan mengazab dengan azab yang sangat pedih. Cara yang ketiga yaitu mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ketika kita berdoa jamaah, ya, alangkah baiknya, ya, kita berdoa untuk orang lain dulu, kebaikan untuk orang lain dulu, kemudian baru kita berdoa untuk diri kita sendiri. Kenapa seperti itu? Karena doa itu akan berbalik sendiri kepada diri kita. Sehingga ketika kita berdoa untuk orang lain, ya, maka doa tersebut akan kembali kepada diri kita. Kemudian berpikir positif. Ya, ini ketika kita kepada orang lain jangan terlalu banyak suudzon, ya, karena suudzon itu merusak sesuatu yang tatanan yang baik, ya. Kita harus menanamkan husnudon kepada orang lain. Kenapa? Itu menjadikan kita lebih tenang, ya. Kita tidak akan menilai orang lain itu serba yang tidak baik. Hal itu salah satunya akan merusak hati kita. Seperti dalam Al-Hujurat ayat 12, yaitu wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dari yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu sangat jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Itu salah satu, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang dijelaskan bahwa kita harus berpikiran positif kepada orang lain. Jangan mencari kesalahan-kesalahan yang tidak benar dari orang lain. Cara yang selanjutnya yaitu fokus pada pengembangan diri. Ini salah satu ketika kita ingin
mengembangkan diri kita, maka insya Allah kita tidak punya kesempatan untuk apa? Jamaah, yaitu untuk menggunjing orang lain atau untuk membicarakan orang lain. Kita fokus pada pengembangan yang positif untuk diri kita sendiri. Kemudian mempererat silaturahmi ya. Mempererat silaturahmi ini adalah salah satu cara di mana kalau kita ingin dipanjangkan umur dan diberkahi rezeki kita, maka kuatkan silaturahmi kepada teman, saudara ya. Doa-doa dari mereka itu membuat kita lebih berkah dan bahagia. Yang terakhir yaitu berdoa kepada Allah ya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Kenapa seperti itu? Karena apa yang terjadi dalam diri kita adalah tergantung pada prasangka kita. Allah memberikan sesuatu kepada kita tergantung dari prasangka kita. Kalau prasangka kita, pikiran kita baik terhadap takdir-takdirnya Allah, maka itulah yang akan terjadi di dalam diri kita. Semua imbas doa, pikiran, ya, hati kita kalau kita taatkan kepada Allah, maka apa yang diberikan itu sesuai dengan planning atau pikiran kita. Jadi semua itu berbalik langsung kepada diri kita. Demikian ya, 7 hal atau 7 cara bagaimana kita bisa mengolah hati kita dari sifat hasad dan dengki ya, untuk bisa lebih kuat menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang baik, pribadi yang tangguh dalam bulan Ramadan ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri ya, untuk mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Sehingga nanti ketika kita keluar dari Ramadan kita akan menjadi atau terlahir menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang bersih dari segala keburukan. Ya, kita perbaiki perbuatan dan pribadi kita ya, sehingga akan menjadi manusia yang baik dan militan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk jamaah juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.